Jadi mediumisasi itu adalah proses memasukkannya makhluk gaib ke dalam tubuh manusia. Itu mediumisasi. Prosesnya itu adalah mediumisasi. Proses ketika seseorang memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi di channel tercinta kita, IDN Project Official, melihat dunia dalam perspektif Islam. Kali ini kita akan melakukan reaction dari sebuah video yang diupload oleh channelnya Kang Hakim Bawazir. Kang Hakim Bawazir ini berbeda pendapat, ya, saling jawab di channelnya dengan pesulap merah tentang masalah mediumisasi atau memasukkan jin ke dalam tubuh. Kita di IDN Project Official ini tidak berpihak kepada apapun, kepada siapapun, kecuali berpihak kepada kebenaran dengan landasan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan ke Kang Hakim Bawazir, ya, di video yang Kang Hakim upload itu, tanggapan kepada pesulap merah di video yang pertama. Ada beberapa yang kami lihat itu mengandung kontroversi, bahkan kontradiksi. Nah, jadi mudah-mudahan pertanyaan ini bisa dijelaskan, ya, dalam rangka kita mencerdaskan umat, agar umat bisa memahami duduk masalah yang sebenarnya dan pastinya sesuai dengan dalam pandangan syariat Islam yang kita yakini selama ini. Baik, yang pertama pernyataan Kang Hakim Bawazir, ya, di video tersebut, ya, di awal-awal video yang menyatakan, ya, katanya mediumisasi itu adalah masalah klasik. Jadi memang masalah mediumisasi ini kan masalah yang sudah klasik, ya, masalah yang sudah lama lah dibahas, jadi bukan masalah baru dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ngelihat tayangan kita yang selanjutnya itu, saya secara pribadi udah pernah memberikan satu masukan-masukan atau satu informasi tentang prosesi mediumisasi. Nah, ini nggak ada penjelasan masalah klasik itu sumbernya dari mana, dari siapa, atau itu bagian daripada budaya, atau itu bagian daripada agama. Nah, kita minta tolong, ya, untuk dijelaskan yang dimaksud dengan masalah klasik itu apa. Jadi kita tahu urutan permasalahan ini itu berawal dari mana. Gitu. Tiba-tiba ada yang namanya konsep mediumisasi ini, yang selama ini banyak umat Islam, ya, tidak tahu menahu, termasuk aneh pribadi nggak tahu itu mediumisasi, kecuali dari video yang diupload oleh Kang Hakim Bawazir. Itu yang pertama. Yang kedua, di video tersebut, di video tanggapan kepada pesulap merah, Kang Hakim Bawazir mengatakan mediumisasi itu adalah memasukkan makhluk gaib ke dalam tubuh. Jadi mediumisasi itu adalah proses memasukkannya makhluk gaib ke dalam tubuh manusia. Itu mediumisasi. Prosesnya itu adalah mediumisasi. Proses ketika seseorang memasukkan jin ke dalam tubuh manusia. Ya, ini pertanyaan kami adalah, Kang Hakim ini kan dipanggil Ustadz sama murid-muridnya. Jadi kalau Ustadz itu biasanya itu kalau bicara, kalau ngomong itu pasti landasannya adalah dalil, landasannya adalah nas, apakah itu dari Al-Quran atau apakah itu dari dalil atau ucapan ulama. Ya, jadi jangan sampai ucapan kita ini, klaim kita ini tidak didasari dengan landasan syariat, ya, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya masalah ruqyah nih, Kang. Kalau ruqyah itu kan dia mengeluarkan jin, ya, dari dalam tubuh manusia. Sementara yang Kang Hakim Bawazir lakukan itu kebalikan, yang memasukkan
jin atau makhluk gaib itu ke dalam tubuh. Nah, pertanyaan dari kami adalah apa landasan syar'inya, landasan syariatnya ya di dalam melakukan proses mediumisasi ini. Ya, misalnya landasannya di Al-Qur'an ayat berapa, dari hadis Rasulullah SAW, riwayat hadis riwayat siapa. Nah, ini kita mohon penjelasan dari Kang Hakim Bawazir ya untuk mengklarifikasi ya setiap pernyataan-pernyataan yang Kang Hakim lontarkan di dalam tanggapan kepada pesulap merah. Lalu kalau misalnya tidak ada di Al-Quran dan Sunnah, atau misalnya ada ulama yang mengikuti atau melakukan praktek mediumisasi ini perlu di-clearkan, dijelaskan ya kepada kita, apalagi ini penonton di YouTube ini ada juga yang awam, jangan sampai nanti kita atau mereka tuh gagal paham di dalam memahami masalah ini. Lalu kalau memang ini masuk ranah khilafiyah misalnya, masalah mediumisasi ini masuk dalam ranah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, ulama mana saja yang pro dengan mediumisasi dan ulama mana saja yang kontra dengan mediumisasi. Nah, ini perlu sekali lagi dijelaskan. Ya, karena ini kan berkaitan dengan perkara-perkara gaib yang landasannya adalah harusnya dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Apalagi Kang Hakim Bawazir itu selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran, ya, mengutip hadis Rasulullah, ya, mengatakan ini bagian daripada dakwah, yang menyelamatkan akidah, ya pastinya ini tidak boleh jauh daripada ranah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu hendaknya kita sebagai seorang Muslim mensikapinya. Yang ketiga, kata Kang Hakim Bawazir, ya, di menit ke 2:30, apalagi kalau mediator atau orang yang akan dimediumisasi dimasukkan makhluk gaib ke dalam tubuh itu membaca asma Allah atau ayat kursi atau zikir-zikir ya, maka proses mediumisasi tidak akan berhasil atau tidak akan terjadi. Mediumisasi itu bukan satu perkara yang gampang yang bisa kita berikan kepada semua orang. Apalagi ketika seseorang dimediumisasi, dia berzikir, dia mengucap asma Allah, dia baca ayat kursi. Sebab itu pernah ada pengalaman liputan juga di daerah Lampung, kita mediumisasi segala macam nggak bisa. Akhirnya bisikin, "Pak, Bapak baca apaan? Ayat kursi Pak Ustadz." Pantesan aja nggak masuk-masuk. Nah, ini pertanyaan kita adalah makhluk model apa yang Kang Hakim Bawazir masukkan ke dalam tubuh pasien tersebut. Ya, karena yang namanya makhluk gaib itu kan jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi sekali lagi makhluk model apa yang dimasukkan Kang Hakim Bawazir ke dalam tubuh pasiennya, ya, sehingga kalau pasien itu mengucapkan asma Allah, berzikir, membaca ayat kursi, dia nggak masuk. Gitu. Itu kan menurut kami itu, menurut pendapat kami itu aneh. Gitu. Ya, kita memasukkan makhluk gaib ke dalam tubuh, tapi dia nggak akan bisa masuk kalau kita pasien misalnya yang mau di mediator yang akan dimediumisasi itu yang membaca zikir atau ayat-ayat Allah. Nah, seharusnya kan nggak seperti itu ya gambarannya. Beda dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu kan dibacakan ayat Allah itu jin yang di dalam tubuh pasien itu pasti bereaksi. Ya, bentuknya mungkin bermacam-macam reaksinya, ada yang aktif, ada yang pasif. Poin yang keempat, Kang Hakim Bawazir, Kang Hakim mengklaim dengan mediumisasi banyak umat yang akidahnya terselamatkan. Nah, kalau bukan darurat dalam rangka syiar, kita juga nggak akan melakukan itu. Seperti itu. Dan ini yang menjadi syiar kita jadi mudah. Banyak orang terselamatkan. Kita udah banyak cerita orang-orang yang pada akhirnya terselamatkan akidahnya dan lain sebagainya. Walaupun aneh tidak menafikan, ini juga omongan dari dulu nih, nggak menafikan banyaknya ulama yang menentang, banyaknya ulama yang melarang dan lain sebagainya. Aneh nggak menafikan itu. Kang Hakim itu kan menyampaikan narasi bahwa mediumisasi ini banyak orang khususnya umat Islam itu yang terselamatkan akidahnya. Tapi di sisi lain, Kang Hakim Bawazir juga mengakui bahwa banyak ulama yang melarang praktek mediumisasi ini. Jadi menurut kami ini pernyataan yang kontradiksi antara pernyataan yang pertama dengan pernyataan yang kedua. Ditambah Kang Hakim menyebutkan bahwa ini bagian daripada dakwah yang
Kang Hakim Bawazir dan teman-teman lakukan. Lalu yang kelima, Kang Hakim, ya, pertanyaan kami adalah Kang Hakim mengklaim makhluknya datang langsung baik secara manual atau portal. Ini juga tidak dijelaskan nih. Bagi maksud dengan manual itu apa? Ya, yang dimaksud dengan datang dengan cara portal itu apa? Rumah Syiar nggak pernah melakukan mediumisasi. Sengaja manggil itu enggak. Dia datang sendiri makhluknya ke sini, ya kita cuman buka portal doang, ceplek. Ada yang secara manual, ada juga yang secara langsung. Iya. Itu. Benar. Ya, kalau yang kita ketahui selama ini yang Allah kasih kelebihan dengan izinnya itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam untuk menundukkan ya namanya bangsa jin, bangsa setan itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini menurut kami kalau memang ilmu Kang Hakim itu kayak gitu ya luar biasa. Sama saja dengan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa mengundang yang namanya jin atau makhluk gaib apapun namanya. Nah, ini tolong dijelaskan kepada kita umat Islam ya, khususnya yang awam ini ya, agar kita bisa memahami yang dimaksud oleh Kang Hakim di dalam video tanggapan atau sanggahan kepada pesulap merah. Lalu yang terakhir Kang Hakim Bawazir ya, yang keenam, di menit 20.30 murid Kang Bawazir bilang dengan mediumisasi kita jadi tahu kalau yang masuk dalam tubuh itu jin bukan arwah keluarga. Saya dari kecil nih, justru dengan mediumisasi Abah itu kita bisa buktiin bahwasanya yang kadang masuk makhluk halus yang bilangnya ngakunya leluhur, orang yang pernah hidup masa lalu ya. Terus kan Abah lurusin ternyata itu jin dengan mediumisasi. Betul. Ya, ini beda jauh sekali dengan yang namanya ruqyah. Ya, kalau ruqyah itu kan landasan dalilnya jelas, landasan syar'inya jelas. Ya, di hadis-hadis Rasulullah disebutkan di banyak hadis. Jadi saran kami kenapa tidak melakukan prosesi ruqyah saja gitu. Kalau ruqyah itu kan yang kami tahu sebelum di ruqyah itu yang akan diruqyah itu berikan pemahaman tentang masalah tauhid, masalah landasan-landasan pengenalan kepada Allah atau ma'rifatullah ya, lalu setelah itu difahamkan tentang bahaya syirik ya, bahaya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya, sampai akhirnya dilakukan proses ruqyah. Bahkan sebelum itu juga kalau misalnya ada orang-orang yang memiliki jimat atau memiliki pegangan apapun sebutannya itu ya, itu biasanya dibacakan ayat kursi lalu dibakar lalu dilakukan proses ruqyah setelah diberikan pemahaman. Nah, kalau yang dilakukan Kang Bawazir ini kan memasukkan jin ke dalam tubuh gitu, yang kita juga tidak tahu pengambilan sumber dalilnya itu dari mana. Nah, jadi mudah-mudahan video pendek ini bisa dijawab ya, untuk memberikan pemahaman kepada kita khususnya umat Islam ya, agar kita tahu masalah yang terjadi antara pesulap merah dengan Kang Hakim Bawazir. Jadi saran kami Kang Hakim Bawazir ada solusi yang terbaik ya, tentunya didasari dengan niat yang baik ya, dengan kebersihan hati, kebersihan pikiran ya, tidak ada niat bermusuhan, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian apapun bentuknya ya. Kita sama-sama duduk bareng antara Kang Bawazir, antara Kang Hakim Bawazir dengan pesulap merah ya, saling membuktikan aja klaim masing-masing. Atau ada solusi yang lain, misalnya bisa datang ke Majelis Ulama Indonesia, karena ini berkaitan dengan syariat Islam, maka kembalinya kepada ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, mereka yang ngerti masalah-masalah agama, termasuk di dalamnya adalah masalah-masalah gaib ya, tentunya dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian sahabat IDN Project Official yang dirahmati Allah SWT. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.